Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di materi fikih tentang bank, riba, bank, dan asuransi. Bank terbagi menjadi dua bagian. Ada bank konvensional dan ada bank syariah. Selanjutnya asuransi. Asuransi ini terbagi menjadi dua bagian. Ada asuransi konvensional, ada asuransi syariah. Selanjutnya mengenai riba. Riba yaitu menurut bahasa berarti tambahan atau lebihan. Sedangkan menurut istilah pengambilan lebihan baik dalam transaksi maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan hukum muamalah dalam Islam, itu disebut riba. Dasar hukum riba terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Macam-macam riba. Riba yang pertama riba fadli. Yang kedua riba nasi'ah. Yang ketiga riba kordi. Yang keempat riba ya. Berarti riba itu ada 4. 1 riba fadli, riba nasi'ah, riba kordi, dan 4 riba ya. Riba fadli. Apa sih riba fadli itu? Riba fadli yaitu tukar menukar atau jual beli antara dua barang yang dua barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya, yang disyariatkan oleh orang yang menukarnya, atau jual beli yang mengandung unsur riba dengan barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut, itu disebut riba fadli, seperti emas dengan emas atau beras dengan beras. Yang selanjutnya menukar suatu barang biar tidak dikategorikan riba ada 3 syarat. Barang yang ditukar harus sama timbangan atau takarannya harus sama. Serah terima pada saat itu juga. Yang selanjutnya riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu mengambil keuntungan dari pinjam meminjam atau tukar menukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran utang. Sedangkan menurut Abu Hanifah, riba nasi'ah itu melebihkan pembayaran dari yang ditangguhkan. Itu menurut Abu Hanifah. Jadi menurut Abu Hanifah itu kalau ada lebihnya berarti di situ disebut riba nasi'ah. Itu menurut Abu Hanifah. Seperti membeli 1 kilo beras dengan membayar 1,5 kilo beras, itu disebut riba nasi'ah. Yang selanjutnya riba iyad. Riba iyad yaitu riba yang disebabkan terpisahnya tempat akad atau transaksi sebelum serah terima barang, terkecuali sudah jelas atau disebutkan jumlah dan kualitasnya, disebut riba ya. Seperti menjual kacang yang masih dalam tanah, ini nggak boleh nih, masih dalam tanah dijual, berarti di situ masuknya termasuk riba iyad.
Yang selanjutnya riba qardi. Riba qardi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam. Jadi, melebihi pinjaman, berarti di situ disebut ribanya riba qardi. Seperti meminjam uang 50.000, kemudian mengembalikannya 55.000. Yang 5.000-nya ini yang disebut riba. Disebutnya ribanya riba qardi. Hikmah dilarangnya riba. Hikmah dilarangnya riba, yang pertama menghindari tipu daya sesama manusia. Yang kedua, melindungi harta sesama muslim agar terhindar dari harta batil. Yang ketiga, memotivasi orang muslim agar menginvestasikan hartanya ke jalan yang benar. Yang keempat, membuka pintu kebaikan sesama. Yang kelima, rajin bersyukur nikmat Allah. Menjalankan syariat Islam dengan baik dalam masalah jual beli. Itu hikmahnya ada 6. Yang selanjutnya mengenai bank. Bank yaitu berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang berarti meja. Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1908, bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Itu disebut bank. Lanjut ke fungsi bank. Apa sih fungsinya bank? Yang pertama, menyimpan dana masyarakat, itu fungsi bank. Yang kedua, menyalurkan dana masyarakat ke publik. Yang ketiga, memperdagangkan utang piutang. Yang keempat, mengatur dan menjaga kestabilitasan perdagangan. Yang kelima, tempat menyimpan kekayaan. Yang terakhir, menolong manusia dalam mengatasi ekonomi keuangan. Itu fungsi bank. Yang selanjutnya, tujuan bank. Apa sih tujuannya adanya bank? Yang pertama, menolong manusia dalam banyak kesulitan. Yang kedua, meringankan hubungan antara pedagang dan penguasa. Yang ketiga, untuk menjaga harta kekayaan yang aman. Yang terakhir, untuk nasional maupun internasional dalam seluruh bidang kehidupan. Itu tujuannya. Yang selanjutnya mengenai jenis-jenis bank. Yang pertama, dilihat dari fungsi. Bank itu terbagi menjadi 2. Ada bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang kedua, dari segi pengelolaannya, bank terbagi menjadi 2. Ada bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah, lanjut ke bank syariah, yaitu suatu aturan perjanjian sesuai dengan syariat Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaannya kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Itu disebut bank syariah. Konsep dasar transaksi bank syariah. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kebenaran. Lanjut, prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip jual beli atau bai'at. Yang kedua, prinsip sewa atau izaroh. Yang terakhir, prinsip bagi hasil. Asuransi.
Secara umum, asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insuransi, yang artinya jaminan. Sedangkan istilah asuransi yaitu perjanjian pertanggungan bersama antara dua orang atau lebih, bisa disebut dengan takaful. Asuransi syariah. Asuransi syariah yaitu yang memiliki landasan saling menanggung atau saling menjamin apabila ada kerugian. Maka rugi semua, tapi bila ada keuntungan, untung semua. Bisa disebut juga dengan ta'awun. Selanjutnya, mengenai perbedaan asuransi syariah dengan asuransi biasa. Perbedaannya apa? Dalam asuransi syariah ada dewan pengawas, sedangkan yang lain tidak ada. Yang kedua, akad asuransinya tolong menolong. Yang ketiga, sistemnya bagi hasil atau mudharabah. Kepemilikan dana pada asuransi merupakan hak peserta. Perusahaan hanya memegang sebagai pengelola. Masalah klaim pada asuransi syariah diambil dari rekening nasabah. Terakhir, keuntungan dari asuransi dibagi sesuai dengan kesepakatan nasabah. Tuh, perbedaan asuransi syariah dengan asuransi biasa. Dan selanjutnya, manfaat asuransi syariah. Yang pertama, tumbuhnya persaudaraan dan saling menanggung antara nasabah. Yang kedua, saling tolong menolong. Yang ketiga, jauh dari muamalah yang dilarang syariah. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Yang selanjutnya, sebagai tabungan yang akan diambil setelah ada keperluan. Itulah manfaat asuransi syariah. Itulah mungkin materi kali ini. Kita akhiri saja dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.